Yuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penonton BGC yang sekarang berada di rumah korban yang hanyut itu nih, di Jalan Drupadi, Kelurahan Banjarjauh, tepatnya masih di Singaraja. Ya. Sekarang saya bersama keluarga korban, Ya. mungkin laki suaminya nih, Suaminya. mungkin bisa diperkenalkan nih, namanya siapa? Yang biasa nama korban Loharani, anak yang satu ada Restiawan, kedua ada Restini. Dan bapak selaku saudaranya nih. Ini yang sendiri pamannya, Pamannya. paman saudara dari ayahnya. Jadi ini keponakan. Nama tiang sendiri Kadek Purni. Ada Purni. Jadi semeton, jadi kemarin sempat ada berita viral lah, ada musibah Ya. di salah satu kota Singaraja, yaitu di sini, karena yang satu banyak isu-isu bahwa ibu siapa namanya? Loh ada. Nah, Bu Loh ini sebelum kena musibah ada yang bilang kunci, ada yang bilang nyebrang sungai. Sekarang kita di sini Ya. meluruskan Ya, sebetulnya. ada juga yang bilang bahwa yang anak kecil ini ponakannya, jadi simpang siur lah Ya. isunya. Jadi kita ingin meluruskan kepada pihak keluarga, dan terima kasih banyak sudah mengizinkan Pak, mengizinkan. Jadi kita bisa tahu gimana kejadian sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan itu dari awal kejadian atau biar tidak spasial lah. Terima kasih atas kesempatannya. Semua Pak Muali. Artinya minta izin juga tiang artinya memberikan informasi yang tiang ketahui. Nggih, Pak. Nggih. Tiang awali dengan pangajaliman Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama, informasi yang tiang ketahui karena tiang tidak ada di lokasi. Nggih. Sebelum kejadian ini kurang lebih jam 1 siang itu korban Iluh Wardani, ibunya dan anaknya Kadek Restini itu bersama anak korban yang sudah menikah, perempuan juga, Mereka Loh Eka gitu, bersama-sama bertiga ke Banyuning, Ya, ya. ke rumah bajangnya, Rumah bajangnya, ya. rumah orang tua bajang itu ngalih sang gitu, kayu bakar, Nggih, kayu bakar nggih. bakar sampailah kurang lebih 2:30 baru balik Sore. sore. Nah, saat itu dari kayu bakar itu belum hujan, itu. pulang itu membawa kayu bakar bersama bertiga dia, Bertiga nggih. sampailah di sekitar lokasi kejadian korban, tepatnya adalah di Sungai Buleleng, di lingkungan Kalibaru, Buitan itu masih Kalibaru. Yang di belakang RRI ini. Belakang RRI itu ya, karena kita sering lalu lalang di sekitar itu karena kita kan berada di Kalibaru ini. Iya. Banjarjauh sering sana. Karena saat itu sampai sekarang pun ngubu di sana, ngubu. Kenapa ngubu di sana? Karena melihara babi kucit tubuh celeng. Iya. Kebetulan sampai sekarang itu kucitnya masih 4. Itu makanya dia sering lalu lalang di Sungai Nggih. Buleleng Iya. atau kadang orang Sungai Kalibaru. Baru, Iya. ada yang bilang Sungai Banyuning. Banyuning, Iya. semuanya sama itu. Masalah yang menyebutkan dari sisi mana dia menyebutkan gitu kan. Iya. Nah, setengah 3 nike mulailah turun hujan. Karena turun hujan, akhirnya anaknya yang sudah menikah Loh Eka ini minta izin duluan pulang. Itu saksi ya, saksi waktu itu diajak, belum kejadian nih. Itu dia kan dapat cerita dari Loh Eka ini. Nah, karena dia duluan pulang, untuk sangnya itu proses sangnya itu diturunkan atau dikasih siapa gitu, dilakukan loh berdua sama korban berdua, baik ibunya Loh Wardani dan anaknya Restini gitu. Nah, setelah itu terus kita nada. Nah, setelah
beberapa saat ya neng, beberapa saat itu adalah berita, ada orang hanyut. Tentu yang ini informasi lagi, nah, informasi yang menemukan karena hujan, masyarakat banyak masuk ke rumahnya masing-masing. Ada beberapa anak kecil-kecil yang main hujan-hujanan. Itulah sebagai korban pertama menemukan ada orang hanyut. Karena ada orang hanyut, yang paling dekat di sana adalah Mami Siska. Itu katakanlah waria ya namanya. Tua waria di Buleleng. Di Buleleng. Itulah yang dicari ke rumahnya, dikasih tahu, keluarlah beliau. Nah langsung begitu dia keluar melihatlah korban sedang hanyut. Bersama anaknya, tapi ibu bersama anaknya, keduanya cuma jauh jaraknya gitu. Itu berdasarkan ini yang dapat informasi dari Mami Siska sendiri. Karena anaknya Loheka itu sudah pulang. Mami Siska yang dia tanyai karena dia juga yang melaporkan ke Polres itu karena dia saksi mata dia lihat, tapi masih di posisinya itu sudah Tegal Mawar. Mawarnya dia. Tegal Mawar ya, Mami Siska di Tegal Mawar ya. Itu nah Mami Siska itu langsung dia artinya karena sudah jauh langsung dengan sepeda motornya artinya langsung mengejar sampai ke pelabuhan. Tidak dilihat oleh Mami Siska di pelabuhan, di jembatan itu. Jadi di sana katanya menurut Mami Siska ini ada juga di sana anak-anak yang bermain-main hujan-hujanan. Dia yang melihat itu bahwa kedua korban juga sudah dilihat oleh anak-anak itu di sana, di Sowan itu, di Sowan ya, di muara sungai Buleleng itu, di bawah jembatan di bawah jembatan sudah lihat. Itu menurut Mami Siska. Sekali lagi ini cerita Mami Siska Nah Mami Siska dapat informasi dari anak-anak dan warga di sana. Berdasarkan informasi itu dia melaporkan dia Polres. Sampailah datang bantuan dari pihak pemerintah, Basarnas, TNI, BPBD, Polri, Damkar, masyarakat di sana, relawan, semua banyak keluarga, banyak sana hujan-hujanan ini. Nah itu berarti pas sudah lebat nih di hari pertama sampai gelap, pencariannya belum ditemukan. Itu dulu yang saya bisa sampaikan ya. Kalau nggak salah harinya tepat hari Sabtu gitu. Ya, kejadiannya hari Sabtu ya. Nah, hujannya lebat sekali. Airnya dan arusnya belaban lah katakan besar sekali. Termasuk petir apa namanya? Petir itu keras sekali itu. Nyander. Nah, itu kejadiannya. Dan untuk Bapak, adakah tanda-tanda sebelum kejadian? Iya, sebelum kejadian. Dan pada saat kejadian Bapak berada di mana? Masih di tempat kerja di bengkel ya? Ya, sampai ya, semeton Bapak ini juga buka bengkel di sebelah pompa Gajah Mada ya. Kalau misalnya kalian mau ganti oli atau apa bisa langsung bisa diceritakan Pak sebuah mungkin ada pesan-pesan terakhir atau apa yang pernah Ibu sampaikan atau anaknya Pak? Nggak ada. Nah mungkin masalah nikah dia bisa ceritakan sedikit si korban sebelum kejadian ini terjadi, karena dia kegiatannya itu adalah bubuh kucing. Itu ada keluarga kami juga, keponakan kami misalnya ini dan pamannya, kakak tiangnya di sana juga di lokasi itu, di kubunya itu, di kandang kucingnya itu sempat dia ngurte. Nah itu artinya bincang-bincang ya. Korban ibunya kebetulan saya itu dagang buat banyu makanan banyu ya, katanya buatnya banyak sekali karena buat banyak lain daripada lain bertanyalah misalnya ini kok tumben buat banyak segitu. Karena mbok luas itu mau kepitan teh luas itu bahasanya kok bisa buat sebanyak ini mbok luas tandang ya itu mungkin ini lupa dia menyampaikan suaminya seperti itu tanda-tandanya, tapi kita nggak tahu kayak seperti bercanda tapi buktinya kok
benar buatnya banyak. Wah, Kalau iya. untuk sehari kan nggak mungkin sampai Iya. 2 ember sekian banyaknya. Nah itu tanda-tanda atau firasat. Yang Firasat, kami iya. juga dikira bercanda. Bercanda. Ini juga cerita dari misalnya ini yang tinggal di sana juga yang sama-sama ngubuh celeng Iya, gitu iya. nggih. Dangin tukar niki dan juga di Kali Baru Buitan niki. Berarti memang kegiatan sehari-harinya Ibu Luh ini memang sudah sering lewat Sering di sana, sering Banyak. sekali bahkan sampai 3, 4, 5, 8 kali bolak-balik sering. Bolak-balik dari Oh, sini. dari sini ke sana karena kerjanya di seputar di sana iya, juga. Nah kembali kenapa sering bolak-balik? Karena rumah utamanya di sini dulu pertama, Kubuh Celeng di sana. Terus kerjanya dia ngambil sampah di seputaran, Barang BTN ya. bukan di perumahan Kali Baru Buitan itu. Dan Artinya dari warga meminta tolong bantu, artinya ambilkan sampah, nanti Iya. kan dikasih bulanan. Nggih. Katakan ya bekerja di bidang kebersihan. Nggih. Kalau ini sendiri memang betul dia di LH bagian kebersihan di jalan raya. Itu sama jadinya tugasnya Iya, di iya. bidang berarti kebersihan. selain buka bengkel Bapak kerja di daerah. Nggih. Jadi apa yang dibilang sama masyarakat kalau beliau itu kerja di pembersihan lah, itu benar. Itu benar. Dan berarti itu real anaknya Bu Luh Bang ya, bukan kayak Bukan cucu keponakan, ya, ya. bilang gitu. Dan Anak kandungnya bersama ini. pastinya kalian bukannya bagaimana, pastinya kalian selain dari pembahasan kali ini, kita ini kan memang real bersama keluarga korban. Mungkin itu hoax semua, Pak Dia. Kalian jangan Itu- mudah percaya lah. jangan sama mudah yang percaya isu-isu semeton. begini. Karena ya namanya media sosial, Pak Dia. Yang menggunakan media sosial kan orangnya random dan pastinya menggali berita dia dari tutur anggap tuturange gitu semeton. Tuturange akhirnya jadinya simpang siur jadinya beritanya begitu. Dan sekarang kami Blur Getak Channel langsung mendatangi keluarga korban dan pastinya bapak suaminya dan bapaknya ini saudaranya, dan sekarang sudah dijelaskan, kalian mungkin sudah paham ya pastinya begitu Pak Dia. Dan kami pun nggak mudah terpercaya gitu deh, Nggih. kayak isu kayak Iya, begini. mudah- gitu. tidak mudah Kami terpercaya. juga nggak pernah komen karena kan bisa dilebih-lebihkan gitu. Bisa dilebih-lebihkan. Kecuali nitip duit baru dikurangkan Benar. mungkin Iya, biasanya gitu. Kan gitu biasanya Pak. Nah tahu lah ada. Ya semoga ya harapan kita Harapan semua, kita semua, mungkin pastinya. harapan semeton juga semua, mudah-mudahan Segera bisa ditemukan ditemukan. atau selamat lah dengan keadaan Ya, selamat. mungkin mujizat Kita kan Tuhan. ada Siapa Tuhan. tahu ada Mujizat keajaiban Tuhan. tinggi besar. Ya, harapannya sih seperti itu. Iya, harapannya sih seperti itu, dan Semoga cepat diketemukan. ya, diketemukan dengan keadaan beliau ya, selamat ya. dengan selamat pastinya ya. Biar bisa kumpul lagi bersama Kumpul lagi keluarga. ya, benar. Dan kami juga sudah ngomong sama keluarga korban tadi. Terus untuk kalian yang merasa bersimpati atau apapun yang Iya. ingin Ingin membantu mengulurkan keluarga tangan korban. pastinya, Ya, mengulurkan tangan kalian. keluarga korban, dengan senang hati keluarga korban mempersilahkan kalian Mempersilahkan. untuk Dalam bentuk membantu apapun mereka, ya, 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 bentuk ya, apapun. dalam bentuk Ya. apapun. Kalian bisa datang ke sini langsung atau enggak bisa nanti Nanti saya di deskripsi saya ya, kasih dideskripsikan ya. WA keluarga korban dan mungkin nomor rekening Nomor yang rekeningnya sekalian. langsung sekalian, dan pastinya kalian semua sengaja yang baik hati pastinya semuanya. Ya, pasti. DM Instagram kami dan Bisa. pastinya di YouTube kami langsung di deskripsinya isi nomor WA keluarga korban dan pastinya nomor rekeningnya Pak ya. Lengkap. Pak, silakan Pak. Terima kasih kembali yang mewakili keluarga nih. Nih. Artinya menyampaikan kepada semua kalangan, baik itu pemerintah, masyarakat, relawan, Ya. terutama di apa ini namanya ini grup ya, apa Ya. namanya ini channel Channel Beler Beler Getap yang ada di Singaraja. Pada kesempatan ini kami memohon dengan sangat itu dari semua pihak, baik dari pemerintah, relawan, masyarakat, termasuk semua pihak itu. Mohon bantuannya. Iya. Yang pertama bisa dalam bentuk informasi Singgi. mengenai tentang kedua korban saudara Iya, kami bagi yang ini. menemukan mungkin ya Pak dia. Yang kedua, kalau kesempatan itu ada pas di pantai atau Iya. pesisir pantai itu menemukan dalam bentuk pencarian, kami sangat mengharapkan. Ya.
ataupun bantuan-bantuan yang lain seperti sudah disampaikan. Iya. Baik material, dukungan moral, Iya. dukungan support Iya. untuk semangat kami melanjutkan hidup Iya. dan itu untuk berjuang, termasuk juga mencari korban. Iya. Nah minimal lah bentuk bantuan doa. Iya, pastinya. Nah, itu Iya. mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan korban segera kita temukan dan pihak keluarga sangat mengharapkan sekali. Dan baik itu harapan sih selamat. Walaupun artinya sudah berpulang, Iya. beliau korban berdua, kami akan rela yang penting bisa kami temukan. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita ini silaturahmi lah, jadi loncatan buat teman-teman semua nanti siapa tahu buat membantu gitu. Jadi Dan ada linknya lah, ada yang kalian cari siapa bisa DM juga, bisa cari keluarga juga bisa. Jadi Kita sebagai wadah ya, Iya. sebagai informasi. apapun bentuk bantuannya Pak. Dia lanjutkan sedikit. Nah kami juga pada kesempatan ini mengaturkan banyak terima kasih Wali Pak kepada semua pihak, terutama dari pihak pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah menggerakkan, menugaskan petugasnya baik itu dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, relawan, PMI, Rapi, termasuk juga orari, masyarakat yang lainnya, termasuk salah satunya ini Beler Getap channel ini ya. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Walaupun sementara nilainya artinya hasilnya nihil, termasuk tadi kami pihak keluarga sudah juga mencari hari ini tadi barusan istirahat ini kakeknya, anaknya, yang sendiri bersama keluarga dan orang lain di sekitar kita juga berusaha. Mudah-mudahan setelah ini ada informasi untuk itu. Dan terakhir kami pihak keluarga juga mengucapkan atau mengaturkan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam kami menyampaikan tutur kata dalam kami minta tolong itu berlebihan artinya misalnya kepada semua pihak atau kata-kata yang tidak artinya mengenakan kami secara tidak sengaja maupun sengaja dan tidak sengaja. Nah itu saja yang bisa sampaikan mewakili keluarga. Semua ini kita yang masih sukses mungkin sebelum kita tutup video ini, marilah kita berdoa sama-sama keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oh ya Gubernur, Ibu Wakil Bupati Buleleng, RRI dan beserta jajarannya sudah ikut langsung ke lapangan lokasi, ya ikut artinya menyaksikan proses pencariannya, ikut mendoakan, kita sembahyang bersama di sana dengan ritual secara Hindu. Dan sekaligus memberikan sumbangsi bantuan yang sudah kami terima. Ini lupa tadi kami ucapkan terima kasih. Sekecil apapun bantuan itu sangat bermanfaat bagi kami, baik itu dari Ibu Gubernur yang kami bantuannya sudah kami terima, dari RRI Bapak Kepalanya beserta jajarannya kami sudah terima langsung kepada yang bersangkutan suami korban. Itu dari Mami Siska beserta keluar rombong komunitasnya juga sudah memberikan bantuan bikisan dan yang lainnya. Dari Kapolsek Buleleng juga prihatin dan memberikan juga bantuan. Serta semua pihak yang sudah membantu dalam bentuk apapun boleh dia sampaikan. Itu tambahnya biar tidak terlupakan yang berniat baik, berbuat baik. Oke Semeton, kita akhiri saja podcast ini dengan keluarga korban. Pokoknya dukung terus Beler Getap channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share sebanyak-banyaknya Semeton. See you next video. Bye. Oke Semeton Beler Getap channel, sekarang kita berada di TKP ya, tempat kejadian awal korban hanyut ya di Buleleng. Inilah
tempat Tempat kejadian perkara hanyutnya belum. hanyutnya. Mungkin kita bisa langsung ekspor. Kita langsung jalan aja Pak deh. Iya, yuk gas. Ngomong sandal. Jadi kita melewati sungai teman-teman. Kita mengajak tim kreatif kita berdua ya, Dwiki Nugraha Ya, dan juga sama Cakra Adnane. Oke, gas. ini jangan salah. Ada di sini ya. Mulai-mulai yang sandal lah waktu Swastiastu. Dimanapun kita tempatnya berada, kita harus tetap mengucapkan Salam, Swastiastu ya. awalnya Bulo itu mau nyebrang dari jalan ini menuju Karmule apa lah Karkemuyuh? menuju ke tempat perumahan buat mengambil sampah-sampah yang ada di BTN perumahan. Nah, inilah baru dia hanyut ke sini. Inilah jalur sungai menuju ke pelabuhan ya teman-teman. Kita coba menuju ke kubunya Bu Loh si korban. Kandang babinya, Bulo kandang babi. Swastiastu. Dan kali ini kita eksplornya siang hari ya Siang teman-teman. hari perdana ini siang hari. Kita ikut pedulilah dengan keadaan si korban ya. Jadi semeton kalau Sama-sama semeton mau membantu ataupun dengan cara mencari Bulo si korban dan juga si kadek, tolong dibantulah ya. Kalau misalnya ada informasi, atau apa. bantuan doa atau berbentuk materi, benda atau apapun, kalian bisa langsung hubungi keluarga korban, nanti saya kasih WA-nya ya teman-teman. Oh, bukan dia. Iya. Berarti ini sepi ya nih. Sepi. Tapi orang ini anak ada di sana. Disinilah kondisi- biasanya Iya. Bu Loh itu melakukan aktivitas sehari-hari selain mencari sang dan pastinya mengambil-ngambil sampah di masyarakat. Inilah kegiatan sehari-harinya di sini ya. Ngasih makan babi, Tempat beraktivitasnya. Bisa masuk dulu. Kita akan masuk ke dalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan ini juga tempat si korban ngubu ya, kalau istilah Balinya ngubu, atau tinggal di kebun lah sambil pelihara babi. Oke, kita lanjutkan perjalanan di mana seorang Mami saksi Siska mata yang menyimpan. melihat Bu Loh sama anaknya hanyut ya. Ya, Mami Hanyut Siska. ya. Biar informasinya lebih lengkap lagi deh ya. Cekidot. Teman-teman, menurut keterangan dari saksi yang melihat korban pernah berpegangan sama pohon ini deh ya. Iya, sama pohon ini sayangnya mungkin karena tidak ada orang lagi di atas deh. Dari kekuatannya sih nggak menjamin dia Iya. memang. Apalagi ketinggian Sebalok itulah. Itu 5 meter nih. ketinggian belabar tuh paling sekitar 5 meter 5 lah. meteran. 5 meter bahkan lebih tinggi dari ini. Mungkin hanya pucuknya aja yang kelihatan ya. Nah, kan biasa dah. Kopi yang mana? Udang deh. Beda tuh ada beberapa deh. Ini. Jadi airnya segini sebetulnya. Kemarin. Setinggi ini. Gosyuk. Ya kurang lebih 5 meteran lah. Berarti balok ini bukan Belum. klub. Sah. Wow. Yuk kita gas. Yuk, kita gas. Ibu gitu mental main ye. Orang Terus Ular Ketak Channel. Coba gimana? Sekarang saya berada di ex Pelabuhan Buleleng, di mana tempat terakhir korban Ibu Loh Wardani dan anaknya Kadek Restiani. Restini bermuaranya di sini, karena di sini kan Tempat terakhir.
sudah jalur sungai ya, jalur sungai dari tempat beliau hanyut. Pertemuan air sungai dan air laut. Namanya Sowan, Soan. bahasa Balinya. Saya Astungkare Bisa si cepat korban. ditemukan. Astungkare. Bagi yang berduka, keluarga dari korban mohon bertabah pastinya dan diberi keikhlasan juga, Sabaran lah. kesabaran pastinya, dan Astungkare secepatnya. Mudah-mudahan nanti kita keliling, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang setiap hari di sini. Mungkin kita bisa tanya-tanya apakah ada tanda-tanda apalah. Ya pokoknya doain terus, semoga cepat ketemu Ya. dan semoga dengan keadaan selamat Ya, biar bisa berkumpul dengan keluarga. Oke? ya. Tadi